Halo sahabat tani, para pejuang pangan, petani-petani hebat. Di video kali ini saya akan berbagi informasi tentang pupuk cabai rawit agar berbuah lebat. Simak terus video ini, semoga bermanfaat. Bagi sahabat tani yang baru bergabung dengan channel ini, dukung channel ini dengan tekan tombol like, subscribe, dan klik tombol loncengnya agar supaya dapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel ini. Terima kasih, semoga kita semua semakin sukses. Nah sahabat tani, berdasarkan beberapa sumber yang saya baca dan pengalaman di lapangan, pemupukan cabai rawit dilakukan atau dibagi menjadi 4 bagian ya sahabat tani. Yang pertama, pemupukan dasar. Pupuk yang digunakan dalam pemupukan dasar adalah pupuk kandang ataupun pupuk kompos dengan dosis setiap 1 meter persegi itu diberikan 5 kg pupuk kandang atau pupuk kompos ya sahabat tani, diberikan pada saat pembuatan bedengan ya. Jadi pupuk kandang atau pupuk kompos ditaburkan di atas bedengan, kemudian dicampur. Paling baik diberikan 2 hingga 3 minggu sebelum penanaman tanaman cabai rawit. Sebagai tambahan informasi, jika tanah kita itu memiliki potensial hidrogen atau pH tanah di bawah 6, maka sangat perlu diberikan kapur dolomit atau kapur pertanian untuk menetralkan atau menaikkan pH menjadi netral ya, 6 sampai 7 pH tanah. Oleh sebab itu diberikan kapur dolomit sebanyak 1 ton per hektar ya sahabat tani. Nah bagian yang kedua adalah pemupukan susulan, baik pemupukan susulan 1, 2, dan 3. Nah, pemupukan susulan yang pertama diberikan saat tanaman berumur 45 hari setelah tanam, dan pupuk yang digunakan adalah KCL sebanyak 50 kg per hektar. Pemupukan susulan yang kedua pada saat tanaman berumur 55 hari setelah tanam dengan menggunakan pupuk NPK 16-16-16 sebanyak 50 kg per hektar ya sahabat tani. Dan pemupukan susulan yang ketiga diberikan saat tanaman berumur 65 hari setelah tanam. Pupuk yang diberikan adalah SP36 sebanyak 50 kg per hektar dan pupuk ZA sebanyak 50 kg per hektar ya sahabat tani. Nah sahabat tani, bagian yang ketiga cara pemberian pupuk yaitu dilakukan dengan pengocoran ya sahabat tani. Pengocoran dengan menggunakan KNO merah maupun KNO putih ya sahabat tani. Nah pengocoran yang pertama dilakukan pada saat tanaman berumur 15 hari setelah tanam dengan KNO merah sebanyak 8 kg per hektar atau dengan konsentrasi 1,6 kg KNO merah dilarutkan ke dalam air sebanyak 200 liter air. Kemudian diberikan kepada tanaman. Pengocoran yang kedua diberikan saat tanaman berumur 35 hari setelah tanam dengan menggunakan pupuk KNO putih sebanyak 8 kg dengan konsentrasi larutan itu 1,6 kg KNO putih dilarutkan pada 200 liter air ya sahabat tani, diberikan dengan cara dikocor ya sahabat tani. Pemberian pupuk pada cabai rawit bagian yang keempat yaitu dengan cara melakukan penyemprotan pada tanaman atau pada daun tanaman dengan MKP atau monokalium fosfat dan
kalsium ya sahabat tani. Nah, pemberian pupuk MKP atau penyemprotan pupuk MKP ini dilakukan saat tanaman berumur 15 hari setelah tanam dengan dosis 1 sendok makan dicampur ke dalam 15 liter air atau satu tangki ya. Kemudian kita semprotkan merata pada daun atau pada keseluruhan tanaman ya sahabat tani. Nah, penyemprotan MKP yang kedua dilakukan saat tanaman berumur 20 hari setelah tanam dengan dosis 2 sendok makan per 15 liter air atau 1 tangki, kemudian disemprotkan merata ya sahabat tani. Nah, pemberian atau penyemprotan MKP yang ketiga dilakukan pada saat tanaman berumur 25 hari setelah tanam dengan dosis 3 sendok makan per 15 liter air ya sahabat tani. Dan penyemprotan MKP yang terakhir dilakukan saat tanaman berumur 120 hari setelah tanam dengan dosis 3 sendok makan dicampur dengan 15 liter air, kemudian kita semprotkan merata pada daun atau pada keseluruhan tanaman cabai rawit ya sahabat tani. Nah, penyemprotan menggunakan pupuk yang mengandung nutrisi kalsium atau pupuk kalsium dilakukan pada saat tanaman berumur 30 hari setelah tanam dengan dosis 2 sendok makan per 15 liter air ya sahabat tani. Kemudian penyemprotan selanjutnya pada umur 37 hari setelah tanam dengan dosis 2 sendok makan per 15 liter air, kemudian disemprotkan merata. Selanjutnya pada saat tanaman berumur 45 hari setelah tanam dengan dosis 2 sendok per 15 liter air ya sahabat tani. Dan penyemprotan kalsium, pupuk kalsium yang keempat adalah 53 hari setelah tanam dengan dosis 2 sendok makan per 15 liter air. Kemudian selanjutnya pada saat tanaman berumur 60 hari setelah tanam dengan dosis 3 sendok makan per 15 liter air. Dan penyemprotan yang terakhir yaitu pada saat tanaman berumur 90 hari setelah tanam dengan dosis 3 sendok makan per 15 liter air ya sahabat tani. Demikian informasi kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi sahabat tani dalam usaha-usaha taninya. Di akhir video ini juga ada 2 video saya rekomendasikan bagi sahabat tani. Semoga 2 video ini juga bermanfaat bagi sahabat tani. Terima kasih. God bless you.